31 Desember 2020 kami berangkat. Dan setelah belanja logistik di pasar tradisional, mengisi bensin, bersiap-siap, kita langsung tancap gas menuju pelabuhan Tanjung Perak. Tujuan kita adalah Pulau Madura. Kenapa ke Tanjung Perak? Kenapa nggak lewat Suramadu? Ya pengen cari suasana beda aja. Dan sampai di pelabuhan kami langsung masuk dan membayar karcis kapal sebesar 12.500 itu per motor 2 orang. Kita sudah sampai di pelabuhan. Pelabuhan apa sih ini? Ujung Perak. Tanjung Perak. Iya. Tanjung Perak. Tanjung Perak. Jadi kita sekarang kan ini perjalanannya ke Madura. Pulau Jamet. Jamet tercinta. Tapi berhubung kita akan ke Madura, sekalian kita akan meng-share kayak berbagi aja lah tentang apa kebiasaan-kebiasaan orang Madura, Culture orang Madura, bahasa, menjawab stereotip orang Madura karena ya aku orang Madura dan kita semua orang Madura. Iya. Meskipun we proud. We proud it. Meskipun ini bukan Madura, kita juga kayak aku nggak lancar ngomong bahasa Madura karena udah lama di Surabaya dan di Malang. Terus anak-anak juga yang paling lancar ini adalah udah kelihatan dari semirnya lah. Alangkung sudah aja. Nah itu udah kelihatan dari semirnya kan udah kayak Madura sapi karapan lah ya. Sapi karapan. Majuku. Yuk ikutin langsung terus. Kita bakalan ke pantai. Apa namanya kita? Kondisi pelabuhan Tanjung Perak ini cenderung sepi, tak seramai dulu yang orang tuh sampai antri dan kapal silih berganti. Jadi satu kapal sandar, satu kapal lagi berangkat, satu kapal sandar berangkat lagi. Tapi sekarang tuh ya sepi gitu. Jadi sore ini kita tuh nunggu cukup lama datangnya kapal. Dan setelah kapal datang, langsung menyerahkan karcis, masuk, memarkir motor dan naik ke lantai 2. Di mana orang di situ disediakan jajan-jajanan dan juga tempat duduk buat banyak orang. Jadi kita sudah ada di kapal, di dalam menikmati kopi dan senja. Gak kelihatan senja nih. Gak kelihatan apa? Pokoknya senja. Pokoknya senja. Apa? Kalian mau so indie? Gak ngurus cok. Rungono aja. Aku ndelok senja karo ngopi. Iku apik daripada aku ngopi karo ndelok raimu iku. Des. Oh, akan tol. Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Jadi kita tuh udah lama banget semenjak adanya Suramadu. Kita itu udah lama nggak naik kapal. Terus kayak jadinya ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kalian lihat videonya mungkin biasa aja, tapi memori di kepala kami itu langsung ke recall semua gitu. Jadi kamu pernah ngapain aja Don di kapal ini? Memori apa? Memori yang pernah aku inget di kapal sih setelah naik kapal ya. Pas SMP juga aku sosokan cabut dari rumah gara-gara mau dikeluarin dari sekolah sih. Udah. Terus apa lagi? Kalau kamu pernah ngapain? Terakhir SD waktu mau ke pondoknya dia. Oh, waktu ke pondoknya kakak. Kalau aku juga sebenarnya aku kemarin kayak tahun lalu pernah nyoba juga. Tapi tetap aja kayak vibes-nya itu kayak manggil kita ke masa-masa kecil gitu. Terutama apa ya yang nggak ada meskipun di Bali ya. Mungkin ke Bali tuh yang nggak ada adalah tukang asongan, pedagang asongannya, terus vibes-nya lain lah pokoknya. Apa musiknya mungkin ya kayak musik yang
play di sini. Bener. Ya, Jadi beda kayak lah. Padang Asongan menurutku tuh udah kayak kapal pesiar yang biasanya lady bawa sempens pakai bikini. Di sini adalah pemandangannya lah emak-emak jajan-jajan seperti telur puyuh, Kacang. gembot. Zaman dulu ada yang Tahu. jualan gembot. Iya, tahu. Pedagang asongan yang mod apa teknik marketingnya dengan menitipkan barang. Oh iya. Jadi kan ada- pernah, tapi biasanya juga ada di bis. Biasanya kan gitu kalau kayak Gak di apa-apa. sini kayak misal orangnya jualan buku gambar nih. Terus ditaruh kayak disuruh disuruh lihat-lihat dulu, terus orangnya baru ngomong orasi gitu. Itu yang khas banget. Khas Kayaknya banget itu. Cuman di sini ya, di Madura juga, cuman di Madura. promotor dan ahli marketingnya Apple aja nggak akan kepikiran. Gak ada apa-apanya. Orang Madura the best. Terus apa ya? Hal-hal yang memorable di kapal lah, pas di kapal. Aku pernah jatuh dulu sama Avan gendut. Enggak. Jadi dari tangga lari-larian terus ini nih ada luka di situ. Nah, itu luka aku di kapal dulu waktu masih TK kalau nggak salah sama ibuku. Jadi kalian ya sama Avan dulu kan aku kalau inget banget aku. Jadi dulu itu gini deh, buat kalian yang asli Madura ataupun perantauan dari Madura atau kalian yang pernah ke Madura, ini siapa kayak Rara Sekar gitu ya? Rara Sekar kan orang Madura. Ada daerah Madura ini. Jadi Rara Sekar, siapa? Isyana. Bandanoira. Berarti Isyana Saraswati bisa nih? Iya. Itu orang Madura juga. Ya aku bukan ngomong dia orang Madura. enggak. Itu fakta, ada darah Maduranya. Kalau Jadi nggak percaya tanya orangnya. jadi kalian yang anak-anak Madura, coba kalian tulis di komentar ya, apa aja memori-memori kalian dan kapan terakhir naik kapal. Di sini itu fasilitasnya emang minim sih. Minim, tapi dengan harga 12.000 it's worth it. Buat nikmatin pemandangan yang apa ya, hal yang paling berkarakter di kapal ini tuh suara-suara pedagang asongan sih. Nasi. Aku ada yang Mijon. Iya. Tapi sekarang udah agak nggak terlalu Iya, banyak. udah terlalu agak banyak. berkurang sih. Kalau dulu itu sampai malam, kalau sekarang operasionalnya itu kalau nggak salah mentok sampai Jam 7 malam. jam 7 malam. Nah, kalau dulu sampai jam 12 gitu sebelum adanya Suramadu. Suramadu tuh sekitar tahun berapa sih? 2008 paling nggak tahu. Ya sekitaran segitulah. Pokoknya dari tahun itu bayangin kita sekarang udah mau masuk di 2021. Ya, seneng banget rasanya. Jadi kalian kalau mau ke Madura, sekali-sekali boleh lah coba naik kapal. Keren. Experience. Esensinya beda. Mantap lah, experience-nya Nggak mungkin beda. nyasar kok. Oh iya. Ya yang pasti itu nggak mungkin nyasar. Nggak perlu Google Maps. Nggak mungkin dong nakoda tiba-tiba peta buta peta kok. Ini di mana? Buta Ini map. di mana? Mau kira nakodanya Dora sih takon. Ya enggak lah. Aku peta. Ya udah yuk. Sampai nanti kita bakalan ngomongin tentang Madura. Karena aku yakin video ini nggak akan terlalu banyak yang lihat. Jadi video ini bakalan karena ini ke Madura, aku buat video ini buat personal aja. Ini emosional banget buat aku. Nasional. Oke, dadah. Delok sakarepmu kan delok. Baba. Turun dari kapal, kita sempat belanja lagi di pasar terdekat daerah pelabuhan. Setelah itu baru langsung menuju lokasi Pantai Siring Kemuning. Nggak terlalu jauh, tapi ya nggak bisa dibilang deket juga sih. Lumayan lah 1 jam 20 menit dari pelabuhan Bangkalan. Dan setelah belanja dan memastikan semuanya terbeli, keperluan-keperluan semuanya lengkap, kita tancap gas. Lalu tapi sempat mampir dulu di daerah Stadion Bangkalan. Ya sekedar untuk makan dan ngopi sambil nunggu temen yang katanya mau nyusul ke sini.
Setelah makan, ngopi, dan nunggu cukup lama, teman yang katanya nyusul ke sini nggak datang-datang. Ya karena kami takut kemalaman, akhirnya kita putuskan gas lagi dan janjian di lokasi rumah Saudara Madon. Nah, Saudara Madon ini adalah warga setempat daerah pantai dan menyambut kedatangan kita dan sudah janjian sejak siang. Makanya kita gas lagi. Hari sudah petang ketika kita sampai di rumah Paman Ridwan. Nah, kalau di Madura itu Paman itu disingkat jadi Man Ridwan. Kita di sana disambut dengan ramah banget dan hangat. Ya sehangat teh malam itu. Bapak nggak kibit Andretan ya. Andretan je ada boleh ya bener penakan apa deh ya? Bener nggak bapak nggak juga. Saya tempat sana madulapi je pada bencer, engkau ada pada bencer mati. Nah, ya kayak kampung kan ada ya. Setelah berbincang cukup lama dan teman-teman yang nyusul udah datang, kita menyiapkan barang-barang dan langsung diantar Man Ridwan ke pantai yang lokasinya ada tepat di belakang rumahnya. Berjarak sekitar 100 meteran lah ya, melewati semak dan pepohonan di belakang rumahnya. Kak apa Wis Don? Oke. Sebelah kono enggak ternyata rek. Kumpul sih. Talinya. Talinya tunggu bentar. Itu nyangkut itu. Ayo tali. Jadi, Bu sayang. Awas dot. Anjay. Madura tempat orang bebas, Bung. Suara ombak menyambut kedatangan kita. Tak lama setelah itu, ketika kita mencari tanah untuk mendirikan tenda, hujan juga datang menyambut. Untung saja ada gubuk untuk kita meneduh sebelum mendirikan tenda. Abang tadi bisa. Hah? Hujan tak kunjung reda. Akhirnya kita sepakat membagi tim menjadi dua, yaitu sebagian mendirikan tenda dan basah-basahan, yang lain masak dan menyeduh kopi. Setelah semuanya beres, hujan pun reda, disusul dengan malam tahun baru dengan adanya kembang api di seberang. Sudah ada di dalam tenda, kita udah ada di pinggiran ininya, di pinggiran pantai. Udah menikmati ya pergantian malam tahun baru ya, meskipun di sini nggak kelihatan banyak kembang api yang cuma dikit, tapi nggak apa-apa. Emang itu yang kita cari. Kita kesini ya buat untuk menghindari itulah keramaian itu. Nggak apa-apa. Soalnya udah udah pernah nyari yang beda aja gitu. Dan tadi untungnya kita itu dapat itu loh, ombak. Jadi di ombaknya itu ada kayak cahayanya, cahaya biru. Warna biru. Namanya tuh kayak bioluminescin, nggak tahu. Nanti aku cari screenshotnya di sini Wikipedia. Nah, itu namanya, dan itu bagus banget. Jadi kayak ombaknya itu ada cahayanya, ada cahayanya warna biru gitu kan, kadang warna keemasan juga. Itu keemasan pas ketika di atas jam 3 menjelang subuh tadi, pas
jam 12 ke atas itu lebih cenderung warna biru sih. Dan kita sih nggak sempat nge-shoot videonya karena kamera kita tidak memadai dan tidak ada ciptaan manusia yang bisa memandang ciptaan Tuhan. Kadang-kadang emang ciptaan manusia itu tidak bisa menangkap keindahan ciptaan Tuhan. Jadi ya aku kasih screenshot aja contoh-contoh yang ada di Google nih. Nah, ini lagi. Nah, pokoknya itulah banyak sekali dan itu bagus banget. Kita tuh kayak ya excited aja gitu. Wow, ternyata ada gitu. Biasanya kita kan kalau di gunung atau di pantai, aku tadi berharapnya dapat bintang jatuh atau apa. Ternyata Tuhan berencana lain. Goks. Skyway. Iya. Dapat skyway dia. Enggak taunya dapat skyway yang dari bawah, sendal jepit. Itu fenomena yang jarang banget. Belum tentu kita kalau kesini lagi bakalan dapat itu lagi. Kita ke pantai lain belum tentu dapat itu. Aku sekali seumur hidup baru kali ini aku dapat itu. Bagus banget. Merasa spesial aja sih sama Tuhan dikasih itu. Emang kami umat spesial sih. Iya. Umat sangar, umat lucu, kita umat spesial. Umat semuanya. Karena kita pakai telur. Jadi seperti janji saya yang tadi, kita bakalan di video ini bahas tentang Madura. Dan kita kali ini bakalan jelasin tentang bahasa Madura. Buat kalian yang nggak tahu bahasa Madura itu banyak miripnya dengan bahasa Jawa. Kurang lebih. Biasanya itu diganti dengan huruf W. Itu huruf W. Huruf W di bahasa Jawa itu diganti dengan huruf B. Iya dah. Iya, huruf B. Iya, huruf B. Jadi kayak misal sawah itu diganti sabe. Terus apa? Lawang itu gantinya labeng. Ya misalnya waras juga diganti beres. Enggak sih. Apa mana? Tufel. Oh iya. Tufel. Terus tufel lagi. Tufel di bahasa Madura, kalau kalian bisa ngomong kayak gini, kamu bisa Don? Iya, Pak. Gimana, Gi? Bedah, bedena beda, beda. Iya, Pak. Bedena beda. Nah, Madura sama gini kan di mana coba? Bedena beda. Nah, itu artinya ada wadahnya beda sobek. Ya. Ono wadai wedak beda. Bahasa Jawanya. Bahasa Jawa. Gitu. Kita juga karena kita nggak tinggal lama di Madura, dengan adanya video ini bukan berarti kita yang paling tahu tentang Madura ya. Jadi kita cuma mengeksplor apa aja yang kita tahu dari Madura. Jadi itu salah satunya adalah dari segi bahasa. Bedena beda. Itu tadi. Coba kalian yang orang-orang Madura komen di bawah, kalian bisa nggak ngomongin itu, atau kalian yang keturunan Madura yang masih belum lancar, coba itu tes TOEFL-nya. Apalagi yang tinggal di Jakarta, yang ngomongnya udah berubah jadi literally, actually, basically, peli, coli, ya yang gitu-gitu, nggak tahu ya kenapa. Mungkin ya mereka merasa keren, oke lah, kon keren, nggak apa-apa. Maksudnya kalau mau full nggak apa-apa, kalau mau sebagian belajar bahasa Inggris dia niatin belajar jauh nggak apa-apa. Jadi kayak gitu. Jadi itu buat kalian di situ aja lah ya. Iya, apa lagi sing dibahas itu. Itu sih kalau kata-kata Madura suka pengulangan, ditambah-tambahin. Pengulangan lagi. Pengulangan kata. Iya, pengulangan kata. Selalu ini jadi anekdot atau guyonan orang-orang. Guyonan orang-orang sih. Sekarang kalau misalnya kalau jalan orang Madura pasti lama kayak satu wa dua. Gak ngono goblok. Blok. Saya baru ngono. Gini caranya ya. Jadi itu tuh bukan nambahin, malah itu membuat kata itu efektif. Misalnya, lebih efektif ya. Ayo ini dibagikan satu-satu. Nah, itu kan harus ada pengulangan satu-satu. Di Madura dikasih satu. Jadi setiap ada pengulangan kata, misal apa ya? Itu loh, ada banyak anak gondrong-gondrong. Nah, itu diganti drong-gondrong, dipotong malahan bukan ditambahin. Blok. Jangan lebih kayak blok. Kalian tahu setiap ada orang Jawa, orang Sunda, orang Jakarta, orang Indonesia semuanya yang
ngeluconin itu, sumpah dalam hati ngomong, kon goblok, Cuk. Kon gak ngerti anjing. Ini bukan rasisme ya atau Bukan rasis. Kalian yang nggak mau belajar. Lihat orang Madura di film aja sih. Lihatnya. Jualan sate. Ya, mungkin iya karena itu efeknya dari industri film. Aku nggak ngomong hanya orang Madura, yang jadi korban industri film lebaynya culture di Indonesia itu banyak ya. Orang Sunda juga di Sunda-Sundain gitu loh. Orang Madura. Orang desa. Nah, menurutku kader kayak gitu itu bukan Madura. Kader yang do bedo kakek madim mah gak ada kayak gitu ya, biasa-biasa aja, sama kayak pembantu di FTV sampai niki kepriye tobas ngono gitu, ada aja selalu lebih ya, biasa namanya juga entertain gitu, biar ada apa ya, diferensiasinya tuh ada. Tapi sebenarnya kayak gitu, misal taman kanak-kanak ini sering banget kalau di Madura TN taman kanak garing blok garing selera humorku muslim ya. Enggak, itu zaman-zaman biyen kok nek jalan orang Madura itu pasti ngene. Enggak. Fix goblok kon. Pokoknya ya ngomongnya itu kan taman kanak-kanak. Berarti kalau diganti taman nak-kanak bukan penambahan, justru lebih itu efektif. Hemat, lebih itu efektif. Ya, pengucapannya juga nggak ya lebih gampang ya, nggak banyak gitu. Misal apa, ayo jalan-jalan diganti jalan, bukan sama dengan anu sih, kalau panggilan ke temen kalau Muhammad kan mat nah lebih efektif aja sih mat, kayak Abdul nanti Dul apa ya, kayak kalau nggak tahu itu sih nama-nama ada lagu Madura dua. Oh iya, nggak ada namanya orang sing ngedit Jokowi ganti Wi, Prabowo ganti wow, jadi menteri sekarang. Sandiaga Uno jadi no. Nah, apa sih? Nah, seperti itu. Jadi buat kalian kalau mau belajar bahasa Madura, ya udah, bukan apa ya? Kalau mau pakai jokes itulah minimal. Kalau mau pakai jokes yang orang Madura pengulangan kata kayak ditambah-tambahin tuh 1 2 2. Sumpah, Cuk. Aku lagi ngrungokno iku kayak cukup kon analisa audisi cowok sebelum gawe jokes itu. Kamu mau pakai jokes paling nggak riset lah dikit. Itu emang dark jokes sih, mungkin kayak bagi mungkin kayak aku lo iso kayak bercandaan rasis. I know. Tapi enggak. Bagi kami orang Madura gak rasis, biasa aja sih. Iya, biasa aja. 1 2 gitu. Jadi ya wes gitulah pokoknya. Nanti kita bakalan bahas tentang culture, kebiasaan dan stereotip orang Madura. Oke. Nunggu matahari, mantap. Tangi. Ja. Selamat pagi dunia. Tangi wes iso yo. Mari bangun bangsa ini diawali dengan bangun tidur. Bangun. Sebenarnya di sini tuh lebih bagus kalau sunset. Kayaknya lebih bagus karena malah sunrise-nya itu di perkampungan situ, di belakangnya situ. Kita malah nggak dapet kalau sunrise-nya. Hujan, guys. Hujan, gerimis. Ya udahlah. Tapi bagus banget. Aku nggak expect sih sebenarnya, nggak terlalu expect karena ya masih daerah-daerah yang deket Surabaya gitu, airnya bakalan buruk. Ternyata ya not bad, bagus, keren. Woo! Pantainya dan di sini tuh selain juga pantainya bagus, juga ombaknya pas, nggak terlalu gede, nggak terlalu ini. Ada spot buat pasir, ada yang karang ada, dan ada juga spot buat look at that, hihir. Itu apa namanya? Kapal-kapal buat para
nelayan-nelayan di kampung ini. Jadi itu tuh kayak sungai gitu. Jadi ini tuh airnya air payau campuran gitu antara air asin dan air tawar. Ke situ itu banyak perahu-perahu. Ya, jadi gitu. Tempat ini aku rekomendasiin banget buat kalian anak Madura yang belum tahu atau anak Surabaya yang mau ke pantai. Banyak yang belum tahu tempat ini. Kadang referensiku sih kalau dulu ke pantai itu harus ke Malang. Itu pun jauh dari Malang kota sekitar 2 jam. Jadi kalau dari Surabaya ya sekitar 4 jam berarti. Kalau ke sini cukup lewat Suramadu atau naik kapal sekitar 1 jam setengah udah nyampe. Suasana, ombak, pasir, dan karangnya bagus. Akses juga mudah. Tiket masuk gak mungkin mahal. Oh iya, sorry, minta maaf buat pembahasan gak sampai selesai. Karena abis mandi di pantai aku dan teman-teman kecapean semua. Silahkan komen kalau masih tertarik kita ngomongin tentang Madura, biar kita bahas di video lain. Akhir kata, saya Amir Ahmed. Terima kasih udah nonton video ini. Ingat, subscribe dan komen itu gratis. Tapi kalau subscribe dan komen, aku bakal dapat cuan. Akal-akalan YouTuber. Silahkan komen gratis. Saya tunggu 5 detik. Alah. Yaudahlah, terserah kalian. Subscribe dan komen. Yang penting, jangan lupa. Buddha.